Tuhan Yesus, Allah yang Maha Baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan ibadah renungan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu tuntun anak-anak kami, semoga anak-anak kami mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sahabat baik, kelinci dan penyu. Alkisah di sebuah sungai, hiduplah seekor penyu. Di dekat sungai itu, tumbuhlah sebuah pohon di mana seekor kelinci tinggal di lubangnya. Lubang tempat tinggal kelinci itu dekat dengan sungai tempat tinggal sang penyu, di mana dia sering keluar dari air untuk bersantai dan berjemur. Sementara sang kelinci biasa bermain di rumput hijau dekat sungai. Hampir setiap hari mereka bertemu dan tidak lama kemudian mereka bersahabat. Sang kelinci sering merasa sedih jika penyu tidak nampak di tepi sungai. Suatu hari, seekor rubah melihat mereka sedang bermain bersama. Rubah berpikir, Lucu sekali kelinci itu dan gemuk sekali penyunya. Bagaimana jika aku memakan mereka? Tapi bagaimana cara menangkap mereka? Ketika penyu sedang berada di dalam air, kelinci duduk di punggungnya. Dan ketika kelinci berada di lubangnya, penyu duduk menunggunya di luar. Bagaimana aku bisa menangkap mereka? sang rubah terus berpikir. Mereka harus ditangkap saat sendirian. Rubah mulai berjaga-jaga. Saat itu terjadi, penyu merasa sakit. Dia merasa sakit perut. Dia berputar ke kiri dan ke kanan, merintih kesakitan. Ibu, ya Tuhan, Kelinci merasa kasihan dan berkata, Kawanku, jangan khawatir. Aku akan segera mencari obat untukmu. Jangan khawatir, tapi kumohon jangan keluar dari lubang. sang kelinci pergi mencari obat. Penyu mulai berputar ke kiri dan ke kanan lagi. Ibu, ya Tuhan, Sang penyu memejamkan matanya dan terus merintih kesakitan. Rubah sudah lama menantikan kesempatan seperti ini. Dia mengambil sebuah kantong besar, membukanya, lalu perlahan-lahan meletakkannya di dekat penyu yang sedang bergerak ke sana kemari, naik turun, ke kiri dan ke kanan. Sang penyu bergerak memasuki kantong itu. Sang rubah mengikat ujung kantong dan memanggulnya, lalu meninggalkan lubang itu menuju ke rumahnya. Sang rubah tinggal di puncak gunung. Ketika kelinci datang membawa obat-obatan, dia terkejut melihat temannya tidak ada. Sahabatku, di mana dia? Sang kelinci berpikir. Pada saat yang bersamaan, dia melihat rubah sedang berjalan menaiki gunung dengan sebuah kantung besar di pundaknya. Kelinci mendengar suara sahabatnya dari kantong tersebut. Ibu, Tuhan, perutku, Ternyata kau membawa temanku. Baiklah. Kelinci punya sebuah ide. Lalu dia bergerak perlahan-lahan mengikuti sang rubah dan berjalan jauh mendahuluinya. Kelinci berbaring di jalan yang akan dilalui rubah dan berpura-pura mati.
Rubah berjalan dengan gembira sambil berpikir. Hari ini aku akan pesta penyu. Hahaha. Lalu dia melihat kelinci yang terbaring. Astaga, sepertinya dia mati. Rubah itu membungkuk dan melihat kelinci tidak bergerak sedikit pun. Asik. Wow, aku mendapat keduanya. Aku akan pesta besar sekarang. Sang rubah sangat gembira. Dia berjalan menjauh dan melompat kegirangan. Dia meletakkan kantong itu dan berniat untuk mengambil kelinci. Dia kembali untuk mengambil kelinci itu. Tapi dia malah terkejut. Kelinci itu tiba-tiba menghilang. Dia berjalan berkeliling mencari kelinci itu. Dia mencarinya kemana-mana, tapi tetap tidak menemukan di mana kelinci itu. Aduh, aku rasa ada yang mencuri kelinci itu. Baiklah, biarkan saja. Aku akan memakan penyu ini untuk sarapanku. Dan sang rubah pergi meninggalkan tempat itu menuju ke rumahnya. Tahukah kalian apa yang dilakukan oleh sang kelinci? Dia menuju gua tempat tinggal rubah dan masuk diam-diam, lalu membuka kantong itu dan mengeluarkan sang penyu. Di sana ada sarang lebah madu. Sang kelinci mengambilnya dengan hati-hati dan memasukkannya ke dalam kantung. Sekarang, penyu dan kelinci bersembunyi di balik pohon. Rubah kembali dengan tangan hampa. Meski tidak mendapatkan kelinci, setidaknya aku punya penyu. Dengan serakahnya dia membuka kantung itu. Dia memasukkan mulutnya langsung ke dalam kantung untuk memakan penyu tanpa menunggu terlalu lama lagi. Lalu kalian tahu apa yang terjadi? Semua lebah terbang keluar dan menyerang sang rubah. Mereka menyengat hidung sang rubah, mulutnya, punggungnya, ekornya, telinganya. Ya Tuhan, sang rubah sangat ketakutan. Sang rubah berteriak, berlari ke sana kemari. Dia bergerak ke kiri dan ke kanan, terjatuh di tanah. Tapi lebah-lebah itu tetap mengejarnya sampai rubah melompat ke sungai. Barulah lebah-lebah itu meninggalkannya. Hahaha, kelinci dan penyu menyaksikan peristiwa lucu ini. Dari video yang kita lihat tadi ya teman-teman, Bu Enda akan menceritakan sedikit, yaitu di situ ada seekor penyu, seekor kelinci dan seekor rubah. Namun dalam cerita itu ada persahabatan antara penyu dan kelinci. Namun sebelumnya seekor penyu sedang mengalami kesulitan karena seekor penyu akan dimangsa oleh seekor rubah. Namun seekor kelinci itu sangat sayang dengan seekor penyu. Kelinci itu sahabat yang baik, dia mau membantu, mau menolong penyu jika mengalami kesulitan. Namun sebelumnya seekor rubah mencari mangsa, yaitu seekor penyu. Dan akhirnya seekor penyu ditangkap oleh si rubah dan ditaruhnya ke dalam karung dan dibawanya di sebuah gua. Dan seekor kelinci pun sangat kebingungan mencari sahabatnya. Dan pada akhirnya seekor penyu yaitu dibawa di sebuah gua dan ditangkap. Akhirnya si rubah pun pergi mencari mangsa yang lain. Dan akhirnya seekor kelinci datang menghampiri penyu dan dikeluarkanlah dari karung. Dan akhirnya mereka berhasil keluar dari tangkapan si rubah. Dan pada akhirnya mereka berdua bersahabat kembali. Dari video tadi kita juga belajar ya teman-teman, sebagai murid Tuhan Yesus kita harus saling mengasihi sahabat kita. Mereka yang sedang membutuhkan bantuan kita, sedang mengalami kesusahan maupun kesulitan dalam kehidupannya. Tuhan Yesus sendiri juga menunjukkan kasih-Nya kepada murid-muridnya, yaitu memanggil kita untuk mengikutinya. Dua, yaitu mengajarkan kita mengenai kabar baik, yaitu Injil Tuhan kita. Yang ketiga yaitu sabar menanggung kelemahan kita. Yang keempat, belajar saling mengasihi satu dengan yang lain. Dari ibadah kita hari ini yaitu Tuhan Yesus menjadi sahabat kita. Ia rela
berkorban nyawa demi kita untuk menanggung dosa-dosa kita dengan rela di kayu salib. Maka dari itu Tuhan Yesus tidak ingin umat-umatnya ataupun muridnya mengalami kesulitan maupun kesusahan. Pesan Bu Endah yaitu, jadilah sahabat untuk semua orang, rela berkorban untuk sahabatmu, berkorban untuk waktu, bahkan bukan tahta maupun harta. Baik teman-teman, ibadah pada pagi hari ini Bu Endah cukupkan. Kita tutup dalam doa. Ibadah pada pagi hari ini Tuhan, semoga renungan ibadah pagi hari ini dapat berguna untuk anak-anak kami kelak di kemudian hari. Kami percaya Tuhan, inilah doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus kami.